Assalamualaikum, selamat datang di kuliah organisasi komputer. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai dasar pemrograman level mesin, yaitu mengenai register dan operands. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Di sini kita lihat register pada arsitektur 64 bit, di mana register itu dapat diibaratkan seperti laci pada lemari, wadah untuk menyimpan suatu variabel. Dan dengan laci ini, variabel itu bisa kita simpan di laci dan bisa kita pindahkan ke laci yang lain gitu. Jadi register itu di sini ada 16 ya, tempat untuk menyimpan dan kita bisa pindahin ke register yang lain antar register gitu. Di sini terdiri dari 64 bit atau 8 byte ya. Dari sebelumnya yang 32 bit itu hanya ini 4 byte. Sekarang jadi sampai sini jadi 8 byte. Dan jumlahnya dulu hanya ada 8 yang ini ya, sekarang jadi ada 16 gitu. Tapi dari arsitektur 64 bit ini kita bisa mengakses register yang sebelumnya di arsitektur 32 bit, yaitu dengan mengakses 4 byte yang pertama. Jadi kalau kita mengakses 4 byte yang pertama, kita akan bisa mengakses yang ini, ya, laci atau register sebelumnya di arsitektur 32 bit. Dulu register 32 bit hanya terdiri dari 8 register, ya, 8 laci. Dan dari 8 itu hanya ada 6 yang bisa digunakan untuk general purpose. Yang dua ini di reserve, ini adalah stack pointer. Stack pointer yang ini adalah base pointer. Ya. Tapi kalau di arsitektur 64 bit seperti di slide sebelumnya, teman-teman bisa lihat itu yang general purpose-nya ada banyak, ada 15, hanya stack pointer saja yang di reserve. Kalau dulu itu dari 8 ada 2 yang di reserve, jadi hanya 6 bisa digunakan. Gitu. Ini juga ekstensi dari arsitektur sebelumnya yang 16 bit ya. Yang ini setengahnya hanya 16 bit dan ini backward compatibility-nya masih berlaku, jadi kita bisa menjalankan aplikasi 32 bit misalkan di arsitektur 64 bit. Demikian juga kita bisa mengakses register yang bahkan di arsitektur sebelumnya, arsitektur 16 bit ya, hanya segini, atau bahkan yang 8 bit di sini. Gitu. Ini adalah nama-namanya, dulu digunakan registernya atau lacinya khusus digunakan untuk ini, tapi sekarang ini sudah tidak berlaku, karena ini sudah jadi fleksibel sampai sini, untuk 32 bit. Kalau 64 bit malah ini juga sudah fleksibel, ini juga sudah general purpose. Kita lihat instruksi move pada bahasa assembly. Instruksi ini merupakan instruksi yang mungkin paling banyak digunakan. Ya, formatnya sebagai berikut: move dari source asalnya ke destination tujuannya. Operan itu adalah nilai yang mengisi source dan destination ini ya. Itu bisa berupa 3 macam. Yang pertama adalah immediate. Immediate ini adalah angka konstan, seperti angka ini 400 atau minus 533. Yang kedua yang bisa dimasukkan di sini adalah inputnya adalah berupa register. Ya, register kita ingat di sini ada ilustrasi uh, register pada arsitektur 64 bit ini 8 yang pertama ya. 8 yang berikutnya itu berupa angka gitu, R8, R9, 10 sampai 15 gitu. Yang di sini itu misalkan dipindahkan dari RAX ke R13 dan sebagainya. Yang ketiga, itu tipe operan adalah memori. Memori ini adalah alamat penyimpanan dari variabel ya. Alamat penyimpanan dari variabel yaitu ditandai dengan tanda kurung kalau ditulis dalam tanda kurung RAX ini berarti mengakses memori. Memori itu kita baca kalau dia sebagai source ya, ini read, dan kita tulis kalau sebagai destination. Walaupun ada 3 macam operan untuk operasi move, tapi nanti kombinasinya hanya akan ada 5 saja, bukan 9 ya. Jadi kombinasinya antara kalau misalkan source-nya dari immediate, suatu konstan, itu mau disimpan di register atau di laci, atau immediate disimpan di memori, atau suatu laci isinya kita pindahkan ke laci yang lain, atau dari suatu laci itu ditulis ke memori, atau kita membaca suatu dari memori disimpan di laci register. Gitu ya. Ini contohnya misalkan dari immediate ke register itu dalam bentuk assembly seperti ini. Analognya adalah kita simpan dalam suatu variabel, suatu angka disimpan ke variabel, misalkan temp sama dengan 4 gitu ya. Kemudian kalau dari immediate ke memori itu kita pindahkan kayak gini, move dari angka ke memori. Misalkan itu dari suatu nilai kita simpan di address ya, lewat pointer di address memori, di alamat memori. Kalau dari register ke register, dari RAX ke RDX misalkan itu sama seperti memindahkan suatu variabel ke variabel yang lain, nilai dari suatu variabel ke variabel yang lain. Misalkan variabel temp 1 temp 2 sama dengan temp 1. Jadi kita nilai isinya temp 1 kita pindahkan ke temp 2. Kalau dari register ke memori itu seperti kita menulis ya, menulis
nilai dari si temp ini, nilainya berapa, ditulis ke alamat memori yang ditunjukkan oleh pointer ini. Sedangkan dari memori ke register, itu kebalikannya. Seperti membaca nilai dari memori ini ditunjukkan oleh pointer ini, pointer P, dibaca dan ditaruh di register variabel temp ini, yaitu laci yang menyimpan, laci register yang menyimpan variabel ini. Nah, kenapa tidak ada yang lain, kombinasi yang lain? Karena yang lain itu tidak dibutuhkan. Misalkan dari immediate ke immediate. Misalkan di sini. Immediate ke immediate itu kan tidak dibutuhkan ya. Ini nggak ada. Karena dia adalah satu konstan. Konstan buat apa disimpan lagi konstan kayak gitu. Kemudian dari segi restriksi hardware atau keterbatasan, bukan keterbatasan, tapi untuk memudahkan desain hardware tidak ada dari memori ke memori. Nah, ini juga tidak ada. Ya, jadi kalau mau dari memori ke memori harus dia lewat register dulu, memori ke register dulu, baru nanti dari register ke memori lagi. Seperti itu. Ini contoh instruksi move untuk mengakses memori. Jadi sintaksnya move, source, destination. Bayangkan kita memori itu sebagai deretan blok-blok rumah ya, dengan nomor-nomor rumah sendiri, jadi punya alamat masing-masing. Setiap rumah ini punya alamat masing-masing. Nah, itu memori seperti itu. Ya, bayangkan seperti itu. Nah, ini kita tulis sebagai move dalam kurung RCX, RAX. RCX ini kan laci ya, jadi maksudnya buka laci RCX, dalamnya ada satu angka, angka itu adalah alamat dari salah satu rumah ini. Pergi masuk ke dalam rumah itu ada suatu nilai, nilainya ambil, kemudian masukkan ke laci RAX. Kira-kira sintaksnya itu kerjanya seperti itu. Kita juga bisa menambahkan displacement atau offset. Jadi kalau misalkan yang mau kita akses bukan alamat langsung yang dari laci tersebut. Misalkan kita buka nih move 8 RBP RDX, kita buka laci RBP ya, laci RBP misalnya di sini. Ini RBP. Tapi yang mau kita akses bukan RBP tapi 8 setelah RBP. Misalkan 1 2 3 4 5 8 dihitungnya di sini. Ya, jadi ini 8. Nah, jadi kita akses buka RBP, pergi ke 8 setelah RBP di sini. Nah, di sini baru kita ambil masuk rumahnya, ambil value di sini, kemudian masukkan ke laci RDX. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi sintaksnya move dalam kurung registernya, ya itu berarti kalau ada register dalam kurung itu artinya memori, kemudian pindahkan ke destination. Ini contoh yang sangat populer, di mana kita ingin menukar dua nilai, ya. Dalam hal ini kita punya dua nilai disimpan dalam dua memori, ya. Jadi kita ingin menukar dari memori, mau kita simpan ke register, atau kita kenal dengan pointer dereferencing. Kemudian dari register ini mau kita simpan lagi ke memori yang berbeda, ya. Kemudian nanti ditukar sebaliknya supaya nanti isinya ditukar gitu. Dari M2 ini kita mau simpan ke R2, dari R2 kita mau balikin ke R1. Kira-kira seperti ini, tukar ya. Karena ada dua alokasi memori, dua register, maka kita butuh 4 langkah seperti ini. Kemudian kita return ya. Return ini adalah kembali ke poin sebelum titik sebelum instruksi dipanggil. Ya, pada dasarnya seperti itu. Nanti kita akan lihat penjelasan. Ini contoh yang lebih detail mengenai prosedur tadi, swap atau menukar value, fungsi untuk menukar value tadi. Yang perlu diperhatikan ini adalah kita berikan nilai di sini untuk register yang digunakan RDI nilainya XP, RSI nilainya YP, ya ini untuk alamat ke memori ini. Kemudian RAX itu T0, variabel T0, RDX T1, ya. Jadi kalau kita lihat terjemahannya seperti ini. Move dari memori RDI ke RAX itu sama dengan T0 sama dengan menjadi T0 sama dengan pointer XP. Ya, nilai dari pointer ini akses memori pindahkan masukkan ke T0. Kemudian RSI juga begitu, nilai baca dari memori yang ditunjukkan oleh pointer YP masukkan ke T1 gitu. Kebalikannya, RDX ke RDI, maka nilai yang ada di register di variabel T1 itu dimasukkan ke memori yang ditunjukkan oleh pointer XP. Begitu juga dengan yang di bawah. Nilai yang ada di T0 masukkan ke memori yang ditunjukkan oleh pointer YP. Nah, ini di sini kita lihat ini XP tadi ya. Ini YP. XP itu nilainya 0x120. 0x120 itu alamat, menunjukkan alamat. Alamatnya mana yang ini? Ini adalah alamat. Sedangkan RSI itu isinya 0x100, yaitu YP ya. Ini alamat 0x100 itu berarti ini. Nah, ini YP. Di sini, di dalam XP dan YP ini, di rumah memori alamatnya ini, itu ada nilai ini, 1, 2, 3, dan
456. Inilah kemudian yang akan kita pindahkan. 1, 2, 3 pindah masuk ke RAX ya. Yang ini tandai dengan merah, step-stepnya. Kemudian sini, masuk. 456 masuk ke RDX, ya, sesuai yang ini, yang merah. Kemudian kita balik. Dari 456 ini kita masukin ke dalam rumah memori di alamat ini. Ditimpa yang tadi. Ya, tadi 456 sini timpa. Yang 1, 2, 3 sekarang jadi 456. Kemudian kita timpa lagi yang 1, 2, 3 ini ke sini. Jadi yang 456 tadinya di sini, sekarang menjadi 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi tadi kita sudah lihat bagaimana mengakses memori ya, dengan contohnya instruksi move, di mana sintaksnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan normal kita nyatakan suatu register dalam tanda kurung, itu artinya mengakses memori pada register tersebut dari alamat yang ditunjukkan dalam register tersebut. Kemudian ada bentuk DR ya, jadi register dalam kurung, kemudian ada huruf D di depannya. Itu maksudnya adalah ada displacement, suatu angka di depannya, misalnya seperti ini, 8 dalam kurung RBP, berarti itu adalah register RBP ditambah displacement atau offsetnya. Nah, itulah letak alamat memori yang mau kita akses. Sedangkan bentuk umumnya, itu tadi bentuk simple ya, bentuk yang sederhana, ini bentuk umum. Jadi ada D, kemudian ada 2 register, dan kemudian ada S atau faktor skala. Cara menghitungnya kalau ada begini, yaitu yang pertama ini dari sini dulu. RI, register yang ini, itu dikalikan dengan faktor skala. Nih, dikalikan dengan faktor skala. Faktor skalanya itu bisa 1, 2, 4, 8, tergantung tipe datanya. Misalkan kalau kita pakai tipe data int, berarti itu pakai 4 byte ya, 32 bit. Berarti S-nya misalkan 4. Gitu. Ini dikalikan faktor skala, ditambah displacement-nya berapa. Ya, dari depan ini, angkanya berapa, tambah displacement. Kemudian ditambahkan lagi dengan register RB yang di sini. Itu bentuk umum. Gitu. Seperti misalkan kalau misalkan special case, jadi seperti ini. Kalau ditulisnya dalam kurung ada 2 register, register RB, RI gitu ya. Saya tadi RDX dengan RAX, berarti itu adalah memori yang diakses pada alamat RDX ditambah RAX. Kalau misalkan ada D-nya di depan, berarti 2 register ini tambahkan, kemudian ditambah displacement-nya. Kalau kemudian ada faktor skala, berarti yang RI ini dikalikan faktor skala dulu, baru ditambahkan dengan yang register yang RB ini. Ini contoh memory addressing ya. Jadi misalkan di register RDX kita menyimpan nilai ini 0xF00 dan di register RCX kita menyimpan nilai ini 0x0100 ya. Ini angka-angka ini sebenarnya adalah alamat dari suatu memori. Misalkan di sini 0x100, di sini 0xF00 gitu ya. Nah, kalau kita buat ekspresi sebagai berikut, misalkan 0x8 atau angka 8 dalam kurung RDX, maka itu artinya adalah RDX ini kan isinya alamat tadi ya, alamat ditambah 8, tambah displacement ini displacement. Jadi 0xF008 maksudnya gitu. Kalau kita tulis yang baris kedua ini sekarang RDX, RCX dalam kurung, maka itu artinya 2 alamat ini ditambahkan jadi ini. Tambahkannya dalam heksadesimal ya. Ini angka-angka ini ya. Kemudian kalau kita tulis seperti ini, RDX, RCX, 4, maka ini berarti RCX dikali 4 dulu ya, ini sini. Kali 4 dulu baru kemudian ditambahkan ke sini. Tambahkan dengan alamat yang di RDX. Menjadi ini alamatnya. Sedangkan kalau ini 0x80 0, RDX, 2, maka ini kita kalikan dulu ini faktor skalanya S-nya 2, maka RDX kan 0xF ya. 000 ini dikali 2 ini. Kemudian ditambahkan ini kosong tidak ada, berarti tambah 0, tambah lagi 0x80 ini displacement-nya. Jadi hasilnya 0x1E080. Seandainya di sini misalkan 0x80, di sini RCX, RDX, 2 gitu ya. Maka berarti ini RDX dikali 2 dulu, baru ditambahkan ya. Alamat RCX, baru kemudian ditambahkan lagi 8. Ya, seperti itu kalau misalkan ini. Kalau ini yang lebih sederhana. Ya, demikian penjelasan mengenai memory addressing dalam konteks register dan operannya. Semoga bisa memperjelas ya. Terima kasih atas perhatiannya.